Kami dari kelompok 5 membahas mengenai industri Nestle untuk memenuhi ujian akhir semester pada sumber daya manusia internasional dan logistik. Sebelum kami presentasi, memperkenalkan diri saya Carlos Henry 1841179 dan ada teman saya Leonisa, Mei, Marina, dan Febrianto. Saya akan membahas mengenai latar belakang pada Nestle. Seperti yang kita ketahui, Nestle itu ada di supermarket, jadi tidak asing yang ada namanya Nestle. Nah, Nestle ini telah dibangun pada tahun 1905 dengan melakukan gabungan merger pada Anglo-Swiss Milk Company, di mana mereka itu didirikan pada tahun 1866 oleh George Page dan Charles Page oleh Henry Nestle juga. Adanya produk Nestle meliputi makanan air, kemasan, sereal sarapan kembang gula, kopi, produk, es krim, cemilan, dan hewan peliharaan, dan lainnya. Ada 29 merek juga, di mana mereka itu melakukan penjualan tahunan lebih dari 1 miliar franc Swiss, termasuk Vittel, Nescafe, Nesquik, dan Vittel, dan Nespresso. Nah, Nestle ini juga beroperasi 86 negara dan 450 pabrik yang beroperasi di 86 negara, termasuk dalam di Indonesia, serta mempekerjakan sekitar 328.000 orang yang bekerja pada perusahaan Nestle. Nah, saya akan membahas mengenai hubungan industrial dan kaitannya dengan keberadaan serikat buruh di negara dan anak perusahaannya. Nah, hubungan pada Nestle dengan industrial lainnya bisa berbasis komunikasi, produk memiliki banyak sponsor berdasarkan dua merek perusahaan yang mereka itu bekerja sama, sehingga mereka itu dapat mengambil keuntungan dalam segi promosi dan lain-lain. Nah, alasannya melakukan kerjasama antara mitra dari Nestle dengan yang lain adalah, mereka itu melakukan penghematan biaya dalam iklan bersama. Kemudian tujuannya juga untuk meningkatkan penjualan di pasar bersama dengan merek aliansi, serta mereka dapat mengirimkan cepat dalam pengakuan dan persetujuan satu merek ke merek lain pada setiap mitra yang dilakukan aliansi terhadap dua perusahaan tersebut. Nah, akses terhadap inventory juga akan lebih mudah pada satu merek sudah memiliki akses tersebut, di mana mereka itu mendapatkan akses ke pasar yang berkembang yang mungkin belum terjangkau jika tidak. Nah, kekurangan juga dapat dilihat pada kewajiban merek individu yang dialihkan ke merek lain dalam penggunaan karakteristik produk yang penting, termasuk gambar yang ditempatkan di tangan mitra aliansi merek. Nah, Nestle ini juga menerapkan HCN, di mana karyawan ini lahir pada kebangsaannya dan bekerja pada perusahaan asing. Nah, Nestle juga berpotensi mengekspansi terhadap 86 negara tersebut. Nah, hubungan industrial di beberapa negara industri di Asia, yang pertama itu, Nestle itu mengumumkan bahwa mereka itu mendirikan perusahaan patungan pada Yunnan Daishin Drinks dengan Nestle ini memegang 70% dan Tuan Shan, pendiri dan manajer umum, memegang 30% sisanya. Nah, sementara itu, sebagian produk juga akan dijual dengan merek Nestle dalam 3 tahun ke depan. Kemudian yang kedua adalah Nestle melakukan hubungan industri pada Indonesia yang dikenal oleh masyarakat lewat produk Tejap Nona. Tejap Nona pasti kita kenal yang namanya susu kental, pasti ada di mana-mana di supermarket yang ada di seluruh Indonesia. Nah, produk-produk juga di mana konsumen itu mengidentifikasi pada semua jenis susu sebagai Tejap Nona. Nah, yang kemudian Nestle juga menjalin hubungan antara Filipina, di mana mereka itu menerapkan National Milo Marathon, di mana tujuannya itu mereka meningkatkan citra brand mereka dengan melakukan co-branding berbasis komunikasi di pasar berkembang
Dalam hal ini, mereka itu melakukan promosi dengan dua organisasi dengan melakukan perhatian yang besar. Seperti yang kita lihat itu pada gambar, ada tulisan Nestle di atas Milo tersebut. Nah, Nestle Milo ini ada minuman energi coklat yang diperkaya dengan vitamin dan penambang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Lunisa Valencia. Saya akan menjelaskan corporate culture Nestle. Jadi di sini secara khusus perusahaan Nestle ini mengharapkan karyawan dan pihak ketiga lingkungan Nestle ini untuk merangkul ketiga prinsip di bawah ini. Jadi bisa dilihat ketiga prinsip di bawah ini. Jadi dapat diketahui juga Nestle membangun budaya itu sendiri berdasarkan karena adanya nilai kepercayaan. Dan juga Nestle ini ingin meningkatkan keseimbangan antar gender tanpa membandingkan ataupun mendiskriminasi ras, jenis kelamin, agama atau apapun itu. Jadi di sini Nestle ingin memperlakukan satu sama lain secara dengan hormat ataupun bermartabat. Oleh karena ini Nestle ingin mendorong karyawannya untuk bisa saling terbuka dan juga ingin selalu mendiskusikan masalah apapun dengan karyawan ataupun manajer mereka. Lalu selanjutnya itu mengenai leadership dan management style. Jadi sini dalam mencapai kesuksesan berkelanjutan ini membutuhkan setiap pemimpin dari perusahaan Nestle untuk memahami prinsip-prinsip berikut ini. Yang pertama, memiliki prinsip memimpin untuk menang. Jadi di sini maksudnya Nestle ingin membangun kredibilitas sebagai hasil dari tindakan kepemimpinan itu sendiri. Jadi di sini Nestle ingin pemimpin itu mampu berpikir dari perspektif yang berbeda dan juga di mana pemimpin tersebut harus bisa menciptakan iklim inovasi. Jadi di sini Nestle juga tidak menyiyaratkan terhadap keterbukaan, tetapi juga mau untuk mengoreksi dan juga belajar dari kesalahan itu sendiri. Yang kedua, memiliki prinsip mengelola sesuatu sebagai hasil. Jadi di sini Nestle ingin merangkul komitmen dan kepribadian si pemimpin dalam mengeksekusi sesuatu. Ini juga termasuk kapasitas dan juga kemauan dari kepemimpinan itu untuk bisa mengambil suatu inisiatif ataupun resiko sambil menjaga ketenangan di bawah tekanan. Yang ketiga, kembangkan bakat dan tim. Jadi di sini pemimpin harus memiliki hasrat dalam membangun dan juga mempertahankan lingkungan di mana orang-orang itu memiliki rasa komitmen untuk pekerjaan mereka. Jadi mana pemimpin ini harus bisa memberi yang terbaik untuk bisa mempromosikan kesuksesan dari perusahaan Nestle ini. Yang terakhir itu bersaing dan terhubung secara eksternal. Jadi di sini pemimpin harus terus mencari cara bagaimana untuk memuaskan konsumen dan juga pelanggan. Jadi sambil menarik sesuatu yang baru dengan cara yang unik ataupun menarik. Dan juga di sini pemimpin harus bisa menampilkan rasa ingin tahu mereka dan juga keterbukaan pikiran serta minat mereka yang tinggi terhadap adanya perubahan mengenai budaya dan juga gaya hidup itu sendiri. Oke, selanjutnya mengenai budaya perusahaan Nestle terhadap hubungan dengan lingkungan dan juga hubungan dengan manusia. Seperti kita ketahui bahwa budaya itu merupakan suatu lingkungan yang mengelilingi seorang pekerja di tempat mereka bekerja sepanjang waktu. Dan juga budaya ini merupakan suatu elemen terkuat di mana ini bisa membentuk suatu kenikmatan bekerja bagi seseorang. Kita ketahui juga bahwa budaya ini merupakan sesuatu yang sulit untuk dilihat kecuali melalui wujud fisiknya di tempat kerja orang itu tersebut. Nestle di sini ingin memastikan bahwa budaya komunikasi ini bisa berjalan secara langsung dan juga sering terjalin di tempat kerja antara manajemen dan juga karyawan mereka. Nestle juga percaya bahwa latar belakang, cara berpikir, dan pengalaman budaya dari orang-orang yang bekerja di perusahaan Nestle ini bisa menjadikan tempat kerja itu sendiri menjadi lebih kaya akan wawasan dan juga inovasi untuk terus bertumbuh serta menyenangkan konsumen yang juga sama beragamnya. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Mesureni dengan NPL 1841226. Di sini saya akan menjelaskan implementasi Trust and Strategies in Global Logistics dengan leadership dan management style. Pemimpin yang kuat memang sangat penting di sektor perusahaan manapun, tetapi manajemen logistik membutuhkan keterampilan kepemimpinan khusus karena logistik merupakan investasi besar bagi sebagian besar perusahaan. Pemimpin yang baik harus memunculkan ide-ide baru dan meningkatkan logistik serta strategi dan operasi rantai pasokan untuk memperoleh keunggulan kompetitif. Kepemimpinan dalam logistik memerlukan kemampuan untuk memantau semua aktivitas terkait logistik perusahaan, memotivasi tim untuk mencapai yang terbaik, dan mengembangkan cara-cara inovatif untuk meningkatkan strategi rantai pasokan secara teratur. Selanjutnya, ada hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, pemimpin harus dapat melihat gambaran besar. Kemudian dapat membantu tim memastikan operasional terintegrasi dengan baik hingga komunikasi yang jelas dan efektif.
Yang kedua, ada teknologi informasi canggih. Teknologi dinamis diperlukan untuk menerapkan strategi apapun. Perusahaan perlu melihat bagaimana teknologi masa depan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi margin. Teknologi informasi memungkinkan bisnis untuk menangani dan mengelola segala sesuatu dan apapun dengan solusi yang optimal dan lebih baik. Selanjutnya ada apakah strategi merger dan akuisisi bagus atau akan menjadi isu budaya. Melakukan merger dan akuisisi dengan perusahaan asing yang memiliki budaya yang berbeda tanpa perencanaan akan mengakibatkan terjadi hal yang buruk. Salah satunya isu budaya. Ketika perusahaan akan melakukan merger dan akuisisi, diperlukan tahap integrasi terlebih dulu. Berdasarkan penelitian Arthur Kearney tahun 1998, menunjukkan sebesar 49% pada proses integrasi merupakan faktor kesuksesan dari keseluruhan proses merger dan akuisisi. Nah, perusahaan juga perlu melakukan analisis kekuatan dan kelemahan pada kedua perusahaan. Setelah itu, mereka dapat menentukan integrasi budaya yang dipilih. Umumnya, budaya yang dipilih untuk merger dan akuisisi pada dua negara yang berbeda budaya adalah strategi multikultur, yaitu dengan mempertahankan masing-masing budaya negara yang dianggap menguntungkan, kemudian digabungkan sehingga terbentuk budaya yang baru yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, dapat kita lihat ini adalah bentukan dari organisasional struktur pada Nestle, di mana struktur organisasi pada Nestle itu meliputi struktur organisasi yang berada pada kantor pusat dan di setiap pabrik. Nah, pada gambar kita dapat lihat pemimpin tertinggi itu yaitu factory manager, di mana itu manajer pabrik seperti itu. Ini untuk pada pabriknya. Nah, di bawah itu akan ada pemimpin yang namanya pemimpin bagian di bidang Head of Department Finance and Control. Yang selanjutnya itu ada Head of Department QA dan AG. Selanjutnya ada Head of Department Engineering. Selanjutnya ada Head of Department Production. Selanjutnya ada Head of Department Resource Planning Unit. Selanjutnya ada Head of Department Human Resource Department. Selanjutnya ada Safety, Health and Environment, dan selanjutnya ada Industrial Performance. Nah, yang ke-8 di atas itu pemimpin-pemimpinnya ya, seperti itu. Terus di bawah ada lagi pemimpin untuk bidang Senior Supervisor, selanjutnya ada Supervisor, dan di paling bawah ada Operator. Dan selanjutnya seperti itu. Nah, untuk Presiden Direktur bersama masing-masing pimpinan divisi itu disebut sebagai Manajemen Komit atau Makom. Nah, divisi yang ada pada Nestle tersebut melakukan pekerjaannya sesuai dengan spesialisasi mereka seperti itu, serta melaksanakan tugas yang ada ke dalam departemen-departemen fungsional. Misalnya divisi pada finance itu memberikan laporan keuangan, memperkuat kontrol internal dan melindungi aset. Sedangkan untuk divisi advisor itu untuk memberikan analisa tim manajemen pabrik, menghasilkan laporan analisa dan merekomendasikan keputusan yang terbaik untuk pabrik. Seperti itu. Selanjutnya itu untuk Departemen Human Resource itu biasanya berfokus pada pengembangan dan pengawasan terhadap karyawan dengan menyediakan fasilitas pelatihan untuk Nestle serta mengatur tenaga kerja baru, proses rekrutmen seperti itu. Dan di mana ini melakukan kontrak maupun outsourcing seperti itu. Selanjutnya ada divisi engineering, itu berfokus untuk menjaga aset perusahaan seperti alat-alat produksi agar dapat berfungsi secara optimal dan kontrol pada bagian produksi. Jadi untuk bagian engineering ini memastikan alat-alat itu dapat berfungsi dengan baik seperti itu ya, dan layak pakai seperti itu. Selanjutnya departemen ini memiliki tanggung jawab pada penyediaan dan penggunaan energi selalu dalam keadaan aman dan ramah lingkungan serta efisien. Selanjutnya Departemen Quality Assurance. Ini berfokus pada tugas pokok, yaitu menjaga kualitas produk sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan seperti itu ya. Selanjutnya ada Quality Assurance, di mana ini tanggung jawabnya ini berfokus pada seluruh karyawan pabrik terhadap sistem manajemen. Selanjutnya ada divisi Application Group. Ini bertanggung jawab pada analisa dan pengembangan produk seperti desain kemasan, formulasi dan jenis produk serta optimasi proses produksi. Nah, yang selanjutnya itu ada Resource Planning Unit, di mana ini memiliki tanggung jawab untuk mengatur rencana produksi dan mengatur
dalam hal penyediaan bahan baku, sehingga pada saat mendistribusikan produk jadi kepada para distributor seperti itu. Jadi dia mulai dari mengatur rencana produksi, mengatur bahan baku, dan juga mengatur yang namanya pendistribusian produk yang sudah jadi ini kepada para distributor. Nah, selanjutnya ada divisi produksi. Ini bertugas untuk melakukan satu produksi sesuai dengan rencana, dengan waktu dan biaya yang sangat efisien, serta mutu yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau Nestle seperti itu. Selanjutnya yang paling terakhir yaitu Departemen Safety Health Environmental, di mana ini memiliki tanggung jawab pada tugasnya untuk memastikan kesehatan daripada karyawannya, serta memastikan kondisi kerja itu atau lingkungan kerja itu dalam keadaan yang aman seperti itu, keselamatan kerjanya ya. Selanjutnya dengan struktur organisasi mekanistik ini, Nestle mempunyai wewenang desentralisasi di mana anggotanya memiliki hak suara penuh dalam rapat anggota, sehingga pemegang saham atau anggota turut menentukan jalannya perusahaan tersebut. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Nama saya Marina, nomor NPM saya 1841225. Saya akan menjelaskan bab 4 tentang kesimpulan dan saran. Yang pertama itu ada kesimpulan yang telah kami rangkum semuanya. Jadi pelaksanaan sistem informasi untuk siklus pengeluaran yang dilakukan masih dikatakan manual dan belum terintegrasi antara satu proses dengan yang lainnya, di mana hal ini dapat menyebabkan tingginya waktu yang dibutuhkan untuk memproses suatu permintaan pengeluaran yang dapat berdampak pada terganggunya proses bisnis yang dijalankan selama ini. Kurangnya kejelasan dalam prosedur yang berjalan pada sistem pengeluaran mengakibatkan pelaku-pelaku yang terlibat dalam proses pengeluaran tidak memahami dengan bahan prosedur yang seharusnya, sehingga seringkali tidak melalui prosedur yang sudah ada. Hal ini menunjukkan lemahnya pengendalian internal yang ada. Salah satunya dampaknya adalah barang yang dibeli bukan merupakan harga maupun kualitas yang paling menguntungkan perusahaan. Kemudian ada saran. Saran dari yang telah kami buat itu pertama, alur operasi dan juga dokumen yang terkait dalam siklus pengeluaran pada PT Nestle ini diharapkan dapat membantu menjadikan dasar pemahaman operasi yang berlaku dan juga sebagai dasar menentukan pengembangan dan juga pembuatan prosedur yang akan dilakukan. Kemudian memastikan bahwa pihak yang terlibat dalam proses pengeluaran memahami dengan baik prosedur yang berlaku dan juga maksud dari seluruh prosedur tersebut, di mana pengendalian tersebut budget operasional dan mempengaruhi pencapaian target perusahaan yang telah direncanakan sebelumnya, sehingga pihak yang terlibat memahami juga posisi dan tanggung jawab sebagai bagian dari PT Nestle. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.